Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ju'tinabah. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh. Wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Faddara'tum fiha, kemudian kalian saling menuduh di dalam hal itu. Bertengkar, saling tuduh menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu, maka kami berkata, faqul nadribuhu, idribuhu, pukulah dia. Maksudnya pukullah mayat itu biba'diha, dengan sebagian sapi betina itu. Kadzalika, begitulah. Yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan ayat-ayat kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berfikir. Jadi pada ayat yang kemarin kita telah secara sederhana membahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan surat yang kita kaji ini dengan Al-Baqarah karena peristiwa penyembelihan sapi betina. Allah memerintahkan menyembelih sapi itu untuk membunuh sebuah keyakinan yang masih tersisa terhadap sapi, hewan yang dulu pernah disembah oleh Bani Israel. Sebagaimana kita juga harus terbiasa menghilangkan hal-hal kepercayaan yang itu tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah disampaikan pula, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut taghut. Berbeda kalau kita tidak menempatkan keyakinan di situ. Umpamanya gini ya, dalam tradisi kita, tradisi Jawa khususnya, ada istilah weton. Jadi tadi saya dapat undangan untuk menghadiri acara wetonan. Jadi wetonan itu pas hari kelahirannya, kemudian kita membuat hidangan sedikit untuk diberikan kepada teman-teman. Ada bancaan. Saya dulu paling suka itu. Dulu waktu saya di Jawa Timur, Pak, itu sering
Kalau ketemu wetonnya salah satu teman mesti ngundang, nang omah ono nasi kuning kalau sini ya. Ono iwak. Nah, itu wetonannya. Jadi teman-teman yang akrab itu kumpul ada 7 orang, 10 orang makan-makan. Nasinya dipincuk saja padahal, dipincuk kecil-kecil tapi semua ngepol. Dan itu biasanya berkesan. Ya kan? Nah, itu kan sebuah tradisi. Tetapi secara umum, umpamanya itu ditempatkan pun sebuah keyakinan bahwa itu akan membawa kebaikan, Allah juga pernah punya perintah. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian fahaddis, umumkanlah itu. Nah, secara tradisi banyak dimaknai dengan cara mengumpulkan teman, syukuranlah sedikit kecil-kecil. Ya. Itu bagian dari perintah Allah yang kita maknai secara umum. Jadi jangan kemudian digebiah-uyah seolah-olah sesuatu yang tidak karena kebodohan lah, karena ketidaktahuan kita sehingga menganggap ada sesuatu dari tradisi kita, dari kultur kita itu dianggap bukan bagian dari Islam. Itu keliru. Nah, maksud dari togut itu kan sebuah keyakinan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita jadikan sebuah keyakinan sebagaimana keyakinan terhadap agama. Itu bagian dari togut yang harus kita hindari. Kalaupun ada umpamanya, itu hanya bagian dari kearifan lokal berdasarkan tradisi saja. Jangan ditempatkan keyakinan di situ. Umpamanya begini, ada kepercayaan, nak, kamu berangkatnya kalau mau keluar kota nanti saja sudah duhur. Itu yang terbaik buat perjalananmu. Itu kita bisa terima, tetapi jangan ditempatkan sebagai sebuah keyakinan. Itu bebas saja kita memilih. Tetapi orang tua kadang menyampaikan begitu karena kalau sebelum duhur kamu menuju panas. Gitu loh. Atau dilaksanakan sebelum sholat. Yang paling bagus kan sholat dulu, setelah duhur baru budal. Gitu loh. Maknanya itu seperti itu. Jangan kemudian itu dianggap keliru. Maksudnya paham ya? Jadi yang penting tidak ditempatkan sebagai sebuah keyakinan. Yang keliru itu kalau ada sebuah tradisi lisan dari ke mulut ke mulut, yang itu ada keyakinan di situ. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyampaikan. Banyak itu. Tetapi saya juga ragu-ragu kalau saya sampaikan nanti kita menganggap wah ini Ustadz keliru ini, sesat ini. Ya kan? Karena apa? Karena sudah terlalu banyak penjelasan Al-Quran jarang kita temukan. Sehingga orang sama Al-Quran itu kadang buta terhadap pengetahuan Al-Quran. Ini saya sampaikan satu saja ya. Satu saja. Umpamanya begini. Kita sudah menjadi keyakinan, bahkan mayoritas, bahwa nanti itu akan turun Dajjal. Akan turun Dajjal. Dengan profiling Dajjal yang sedemikian rupa. Dan periwayatannya banyak, bermacam-macam. Tetapi sepanjang pengetahuan saya dalam Al-Quran tidak menemukan bahwa Allah akan menurunkan Dajjal yang dalam profilingnya kan besar, seperti bermata satu, membawa pilihan surga atau neraka, yang ngikutin dia. Kalau kita milih surganya dia. Kalau kita milih itu harus milih neraka, katanya gitu. Macam-macam lah. Saya baca dalam beberapa
periwayatan itu berbeda-beda pula. Nah, kadang orang menyisipkan sesuatu dongeng, sesuatu cerita, tidak jujur mengatakan bahwa itu hanya legenda gitu loh. Masyarakat kita juga punya. Kita bercerita tentang buto ijo. Pernah dengar kan? Di legenda kita itu punya legenda buto ijo, ada kolor ijo. Tetapi masyarakat kita dengan jujur mengatakan itu hanya cerita, itu hanya dongeng. Sehingga ditelusuri kemanapun ya akan. Di setiap bangsa itu kadang punya hal-hal gitu. Ada cerita tentang Heraklius, apa yang raksasa Eropa itu? Hercules semuanya. Jadi masing-masing bangsa itu punya cerita masing-masing dalam versi yang berbeda, tapi substansinya sama. Untuk menakut-nakuti anak yang nakal umpamanya. Tetapi ada beberapa orang zaman dulu yang menyisipkan itu seolah-olah itu menjadi bagian dari agama gitu loh. Padahal cukup saja itu adalah dongeng. Cukup. Jangan kemudian itu menjadi akidah, itu yang keliru. Paham maksud saya ya? Kalaupun diceritakan jadi kan kasihannya gini, umat akhirnya mencari-cari Dajjal itu maknanya apa, adanya di mana, terus dicari-cari. Yang ada itu kalau Ya'juj wa Ma'juj itu saya menemu. Nah, itu yang saya bilang bahwa togut itu adalah ketika sebuah kepercayaan dimasukkan menjadi bagian dari agama gitu loh. Janganlah agama itu kasihan, banyak sekali yang begini-begini. Ya, ini saya bicara apa adanya. Maksudnya itu ada atau tidak saya tidak tahu, tetapi saya tidak menemukan dalam Al-Qur'an. Sementara pedoman kita kan Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad SAW saja tidak mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan dalam Al-Qur'an. Nabi itu orang yang sangat hati-hati. Tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan Allah dalam kitab sucinya. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Jadi di antara taugut itu adalah keyakinan terhadap sesuatu yang Allah tidak pernah sampaikan, yang Allah tidak jelaskan. Ya, jadi kepercayaan, keyakinan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus sembelih saja. Sembelih saja untuk membuktikan bahwa itu hanya bagian dari persepsi lokal gitu loh. Kayak tadi kalau umpamanya kayak kemarin kalau orang lagi hamil suaminya jangan mancing padahal pekerjaannya mancing umpamanya. Karena mancing itu Pak pekerjaannya luar biasa. Saya di Papua itu bertemu sama seorang guru PNS padahal jarang masuk ke kelasnya. Terus saya ke rumahnya, kenapa Pak jarang masuk? Mas, saya kalau mancing ikan tuh malam-malam dapat ikannya utuh. Itu satu malam saya dapat sampai 600.000. Sampai 1 juta. Mancing karena ikannya utuh. Ya kan? Tidak ada cacat. Itu nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian kalau sudah pekerjaannya begitu kan kita kalau umpamanya istrinya hamil 9 bulan tidak boleh mancing bagaimana? Paham ya? Nah, jadi itu hanya bagian dari prasangka. Kalau kita memancing saat istri kita hamil jangan nanti anaknya sumbing. Itu bagian dari kepercayaan yang tidak boleh jadi keyakinan. Itu hanya sifatnya tradisi saja. Jangan ditempatkan keyakinan itu. Karena bapak saya itu orang yang paling pertama ketika ibu saya hamil ya mancing. Untuk membunuh perasaan itu loh. Untuk membunuh itu. Jangan sampai kita kemudian itu menjadi sebuah keyakinan. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi sesuatu, lebih baik diperiksa secara medis. Itu ya. Jadi kita harus terbiasa membuang keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan dalam
kitab suci. Karena itu membebani kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Itu sekilas ya kemarin itu. Yang kedua, ini review yang kemarin. Yang kedua, kalau sudah ada perintah Allah, ini perintah agama, kita orang-orang beriman siap menerima perintah Allah karena kita itu pengabdi. Kita itu mengabdi kepada Allah. Beribadah itu mengabdi. Namanya abdi, coba di kerajaan, abdi dalam. Dia hanya akan melaksanakan perintah. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Tidak boleh punya kreativitas bekerja sendiri. Tidak boleh, seadanya saja. Karena kalau kita bertanya, semakin banyak bertanya, justru itu semakin dipersulit. Allah memerintahkan, sembelihlah sapi. Ya sudah, sapi saja. Sampai Allah bilang, faf'alu ma tu'marun. Laksanakan saja apa yang diperintahkan. Ya kan? Malah bertanya sapi sing kayak seperti apa. Akhirnya diperintahlah sapinya yang tidak tua, yang tidak muda. Masih muda kan? Masih muda itu. Oh, berarti sapi tidak tua, tidak muda. Kalau tua itu kan 5 tahun ke atas. Berarti 3 tahunan lah. Kan mudah. Faf'alu ma tu'marun. Laksanakan apa yang diperintah. Masih bertanya lagi. Dengan tidak sopannya kan nanyanya begini. Tanyakanlah kepada Tuhanmu Musa supaya menerangkan kepada kami. Loh, emang Tuhannya Musa bukan Tuhan kamu? Sapi apa saja. Sampai akhirnya jatuhnya kan carilah sapi yang yang masih jomblo. Yang masih muda kan? Yang masih muda, yang belum pernah dipekerjakan, belum bisa bekerja, belum baik membajak sawah ataupun mengairi kebun. Yang apalagi? Jawab lagi. Akhirnya sapinya itu yang sehat, yang tidak ada belangnya. Kan semakin sulit. Maka kita dalam beragama juga, apa yang ada dalam perintah itulah laksanakan. Jangan ditambah, itu menyulitkan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut itu. Maksudnya bahwa kita harus terbiasa begitu. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu kan itu sebenarnya sifatnya mudah, tapi kita yang mempersulit. Ada lagi contoh umpamanya. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat wudu ya. Jika kamu mau sholat, basuhlah mukamu. Terus basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Saking detailnya Allah dibilang tangan itu sampai sikut. Detail Allah kan. Terus wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan kakimu. Titik. Jangan menambah mengurangi. Tetapi orang kadang punya inisiatif supaya lebih tampak keren, mungkin nih. Jangan bilang saya sesat ya, ini saya bicara versi Al-Qur'an. Ketika umpamanya hanya 4 itu, jangan kemudian kita tambahilah umpamanya biar lebih ini harus berkumur-kumur, ya kan? Padahal bagaimana kalau orangnya sakit gigi atau orangnya giginya itu kalau kena air senut, itu kan bagian dari kepentingan kita. Kalau kamu penting ya berkumurlah. Kalau tidak penting tidak apa-apa, itu bukan perintah. Makanya itu disebut sunnah. Tapi ada yang begini disebutnya sunnah tapi yang ditekankan. Jangan ada bahasa begitu. Kemudian ada lagi, masukkan air ke hidung. Kan tidak ada. Enggak juga tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian itu menjadi seakan-akan wajib. Karena saya pernah begini.
Saya dulu saking pengennya menjalankan seluruh yang disebut orang sunnah itu. Tiap wudhu Pak, saya masukin. Itu saya kesini tiap wudhu itu kesini. Kayak pusing. Karena tidak semua sama respon hidung kita, dalaman hidung kita terhadap benda asing. Saya coba berkali-kali pusing Pak. Oh Allah itu, saya setelah mengenal Al-Quran, Allah tidak nyuruh yang susah. Itu hanya bagian dari kepentingan kita. Jangan kemudian ditambah-tambahi. Seakan-akan kalau tidak begitu, menjadi tidak afdol gitu loh. Kalau telinga itu kan bagian dari wajah. Ya kan? Bagian dari wajah, makanya kalau bagian dari wajah ada yang bisa nyebut bagian dari kepala. Jadi kalau kepala kan gini. Paham ya? Nah, itu bagian dari kepala. Sehingga ada yang diusap, ada yang enggak. Ada yang cukup rambut 3 lembar kan cukup. Ada mazhab Imam Syafi'i begitu. Kalau ada usap kayak tangan, maksudnya siram saja gitu, nggak usap. Siram-siram. Tidak apa-apa. Yang wajib harus dibasuh kan? Jadi gini, bedanya gitu. Faksilu itu kan basuhlah. Itu dalam pengertian tradisi kita. Kalau tradisi kita namanya membasuh itu begini, ya usaplah. Paham nggak? Itu berkaitan dengan tradisi kebiasaan kita. Kalau kemudian kita ada sesuatu itu masuk dalam definisi basuh, ya sudah. Jangan berdebat di situ sehingga kemudian kita menganggap satu sah, satu tidak sah. Kalau udah dibasuh nanti dia loncat ke air selesai. Yang harus diusap itu rambut sama kaki. Karena bahasanya wamsahu. Nah, ini sebenarnya saya mau menerangkan nanti di surat An-Nisa Al-Maidah. Kan ada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka dan tangan. Tapi untuk rambut bahasanya wamsahu. Usap, diusap. Berarti kan harus disentuh. Makanya kalau kaki sama rambut itu saya pasti gini kan. Tidak, tapi dia. Gitu loh. Jadi harus diusap. Kaki juga begitu, jangan ada keran langsung disodorkan gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau muka sama tangan tergantung. Iya. Nah, paham. Nah, jadi apa namanya? Batasannya kita lebih baik apa yang tersurat dalam Al-Quran, perintahnya, itulah sudah. Kalau hal-hal lain itu bagian dari tradisi kita, gitu loh. Jangan kemudian dianggap itu sama nilainya dengan perintah dalam Al-Quran. Ya. Banyak. Jadi intinya begini, kita punya pendapat misalkan dari Anu, tapi begitu lihat Al-Quran, itulah kita pakai. Jadi sudah tahu. Itu maksud saya. Jadi faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan sudah. Jangan kita menambah-nambahi. Jangan kita mengurang-ngurangi. Karena itu akan membebani kita sendiri. Itu maksudnya ya. Faedahnya kan itu. Jangan kita membebani, seakan-akan agama itu menjadi beban lebih banyak. Saya tidak akan memperlebar. Ada saatnya kita menerangkan itu. Itu yang kemarin ya. Yang kemarin intinya bahwa kita harus jangan mempunyai sebuah keyakinan, kepercayaan yang di luar keyakinan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perintah Allah laksanakan sebagaimana apa yang tersurat. Kalau sesuatu yang ditambah-tambahkan itu akan gampang mudah terdeteksi kalau kita sudah mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hakim terhadap keseluruhan peraturan.
Jadi kalau ada seseorang, umpamanya saya punya pendapat ini pendapatnya agak janggal nih, ini benar nggak? Ya diadukan saja di depan Al-Quran gitu loh. Sama seperti Mahkamah Konstitusi, orang melaporkan tentang peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang. Kalau ada yang kira-kira tidak sinkron, janggal, adukan. Yang dipakai batu ujinya apa? Undang-Undang Dasar 45. Sama dalam beragama juga. Sebanyak apapun fatwa ulama, fatwa manusia, sebanyak apapun, secerdas apapun, kalau terasa itu janggal, adukan saja di Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci pokok, kitab suci utama yang menjadi pedoman umat Islam. Diuji di situ. Wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Nah, ayat ini sebagian mengatakan menjadi sebab turunnya perintah menyembelih sapi. Nah, padahal dalam redaksi yang kemarin itu ujuk-ujuk saja Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Jadi itu lebih kepada bagaimana Allah mengajarkan kepada mereka persoalan sapi ini untuk membunuh keyakinan yang masih tersisa. Keyakinan terhadap ketuhanan sapi tadi. Nah, ayat ini adalah menjelaskan sapi yang disembelih itu tetap tidak sia-sia. Tetap tidak sia-sia. Nah, setelah itu baru ada sebuah tragedi yang terjadi. Ada pembunuhan. Yang terbunuhnya itu digeletakkan di depan rumah. Dan tidak ada orang yang mengetahui. Sehingga saling menuduh. Kalau di Ibnu Katsir diterangkan, jadi ada seorang kaya raya yang kemungkinan besar mewariskan harta berlimpah. Sehingga menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Dan menimbulkan pula seseorang ingin menguasai hartanya. Maka salah seorang dari mereka, saudaranya sendiri, dibunuh. Nah, kemudian saling tuduh menuduh. Nah, ini kan trik lah ya, trik kayak dulu ingat zaman Tunggul Ametung dibunuh oleh Anusapati ya. Itu kan pinter, keris empu gandringnya dikasihkan ke siapa itu? Ke temannya sendiri yang suka keris itu loh. Jadi dia, saya punya keris bagus. Akhirnya orang tahu bahwa itu kerisnya. Nah, tengah malam dicuri kerisnya itu karena memang kerisnya Ken Arok. Dibunuhlah Tunggul Ametung. Akhirnya tersiar yang membunuh adalah siapa itu? Loh Gawe apa siapa itu? Ya kan, trik. Nah, sama dengan ini juga. Jadi saling tuduh menuduh, mungkin ada trik-trik seperti itu. Sehingga menimbulkan pertengkaran hebat, menimbulkan konflik. Nah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Caranya dengan sebagian anggota sapi itu yang sudah dipotong-potong itu dipukulkan. Sepertinya ini kalau ada jeda kan sapi itu dipotong kan kemudian dimakan rame-rame lah gitu. Makanya kemudian ada di Ibnu Katsir sebagian pendapat mengatakan itu bagian dari tulang pahanya, tapi ada juga yang itu bagian dari dagingnya, ya macam-macam karena Allah sudah menyebutkan itu. Nah, tapi dari sebagian bisa tulangnya, bisa dagingnya. Tapi kalau itu ada jeda, dagingnya sudah habis, tulangnya masih ada. Gitu. Nah, itu dipukulkan. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Nah, kemudian orang itu begitu dipukul, dia hidup. Yang membunuh aku adalah saudaraku, si Anu. Maka kemudian tersangkanya ketahuan.
saudaranya menjadi pembunuh. Yang menarik sebenarnya bukan peristiwanya bagi saya ya. Yang menarik itu kata-kata fakul nadribuhu bi ba'diha. Pukullah jenazahnya itu dengan bagian dari tubuh sapi betina yang disembelih itu. Ini kan tidak ada hubungannya secara medis antara tulang bisa menghidupkan yang mati. Gimana? Dipukul pakai tulang loh. Tulang kan tidak punya kekuatan apa-apa. Artinya tidak ada di situ secara saintifik, secara sains bahwa tulang bisa menghidupkan ketika dipukulkan kepada jenazah. Tidak ada. Hal ini sebenarnya sudah berulang-ulang Allah lakukan. Kita ini kan terbiasa dengan hukum sebab akibat, hukum kausal. Kalau kita dibakar api, ya pasti panas kan, pasti terbakar. Kalau kita makan, pasti kenyang. Hukum kausalnya kan begitu. Sehingga seluruh alam semesta ini kita terjebak pada hukum kausalitas itu dan menafikan yang lain. Nah, padahal sebenarnya ini kita apa namanya agak detail. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada sabab, ada musabab. Sebabnya adalah makan, musababnya adalah kenyang. Sebabnya adalah tergelincir, musababnya adalah tulangnya patah, kesleo. Kan begitu. Ada mendung, kemudian terjadi hujan. Seluruh hukum yang ada di semesta ini menggunakan hukum kausalitas. Tetapi kalau kita terjebak di situ, kita kadang lupa bahwa sebab musabab itu ada musabab bih. Musabab bih itu apa? Yang menjadikan sebab penyebab itu. Jadi orang itu kalau terbiasa berpikir logis, berpikirnya hanya sebab akibat. Orang ditembak, mati. Orang dibakar, terbakar. Orang makan pasti kenyang. Padahal orang beriman itu ada sebab, ada musabab, ada musabab bih. Atau disebutnya musabbibul asbab. Musabbibul asbab itu adalah sesuatu yang menyebabkan itu semua terjadi. Karena kalau diruntut, seseorang anak lari dari rumah, anak kecil lari ke jalan. Sebabnya adalah dia bosan di rumah. Musababnya dia lari ke pinggir jalan. Kemudian ketabrak. Sebabnya dia ke jalan, musababnya ketabrak. Ya kan? Ketabrak itu sebab, musababnya dia masuk rumah sakit. Selalu terus berulang begitu. Sebab, pertamanya sebab menjadi musabab. Musabab menjadi sebab. Ada musabab lain terus begitu. Berurutan. Orang lupa bahwa yang menjadikan sebab dan musabab itu ada musabbibul asbab. Itulah prima causa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita memang hidup ini dalam hukum-hukum semesta. Hukum semesta, hukum sebab akibat. Tetapi di atas itu ada hukum. Siapa hukum itu? Yang membuat hukum itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang sebenarnya kepada kita mengajarkan, kalian ini jangan terjebak pada hukum-hukum logis. Karena di atas logika itu ada pembuat logika. Makanya kan diajarkan lagi sama Allah sama Bani Israel ini.
Kamu itu sukanya pakai otak sih. Ya kan? Kan orang sangat bisa menggunakan logikanya menjadikan sangat logis menyembah anak sapi. Tanya saya. Sama seperti orang-orang Nasrani, sesuatu yang tidak logis, bertuhan tiga, tetapi dengan akal, dia akan sangat bisa menerangkan sehingga orang-orang menganggap masuk akal Tuhan ada tiga. Paham nggak? Sehingga bermiliar orang kan yang mempercayainya. Cocok logi. Macam-macam lah. Artinya apa? Logika itu akan saling membantah. Terus logika itu ketika sudah menjadi kata-kata, itu bisa menimbulkan kepercayaan. Orang bisa terpukau loh. Orang bisa sangat menjelaskan bahwa rokok itu tidak ada hubungan dengan penyakit jantung. Itu orang akan bisa menjelaskan itu sangat logis. Sebagaimana logisnya orang menjelaskan bahwa rokok itu berpengaruh terhadap kesehatan. Maka kita jangan terjebak dengan logika yang akan saling berbantah, yang tiap seseorang memiliki logikanya sendiri. Itu loh maksudnya. Kita melupakan kemudian prima causanya, penyebab sebab menyebab itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melupakan kausa primanya, itu kita akan kehilangan syukur dan menganggap itu sesuatu bagian dari usaha kita. Umpamanya gini, saya dapat harta banyak itu karena saya berilmu, saya punya ilmunya. Saya punya ilmunya, saya praktekkan ilmu saya sehingga menjadi sebuah kekayaan. Sehingga dia kalau pakai itu logikanya, kan dia melupakan Allah. Dia akan terbiasa menganggap dirinya hebat. Bukan kemudian berterima kasih kepada yang maha kuasa. Maksud nggak ya? Jadi orang beriman itu masuk tapi bahasanya lebih tinggi. Jadi orang beriman itu Allah memang terangkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka ikut itu akan mendapatkan sesuatu apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Ya, itu hukum sunnatullah disebutnya. Hukum semesta begitu. Tetapi di depan Allah itu tidak berlaku gitu loh. Karena Allah lah kausa prima. Allah lah yang menyebabkan itu terjadi. Jadi ada sebab, ada musabab, tapi Allah lah musabbibul asbab. Tapi harus ada syariat. Nah, itu langkah kedua. Paham itu ya? Berarti Allah tidak terikat dengan apa yang berlaku di kita. Maka dibuktikan tulang sapi itu pukulkan. Nanti dia akan hidup. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah menghidupkan yang mati. Mudah saja kan? Mudah saja. Sama begitulah cara mati. Begitu mudahnya Allah maksudnya gitu. Mereka nggak percaya. Maksudnya kayak hidup juga kayak Allah itu mudah. Mati juga kayak pemula Mematikan hidupkan Nabi Isa. Nah, yang kedua yang menarik pertanyaan tadi harus ada syariat. Nah, Allah itu sangat mudah menghidupkan tanpa harus ada perantara kan? Tetapi Allah memberi contoh biba'diha fakul nadribuhu biba'diha. Tetap harus ada sesuatu yang menjadi perantara orang itu hidup dipukul dengan tulang itu. Inilah yang disebut kalau orang-orang itu kan memisahkan ada syariat, itu kan ada ikhtiar. Allah itu sangat maha kuasa membelah lautan di depan Musa tidak lewat tongkat Musa, sangat bisa. Tetapi Allah harus mengajarkan bahwa seajaib-ajaib kalian harus ada sesuatu yang menjadi lantarannya gitu loh. Tetap ada tongkat yang memukul laut. Jadi itu yang disebut syariat. Dulu pernah ada diskusi kecil. Orang sekarang kan orang-orang itu memisahkan ada hakikat, ada makrifat, ada syariat. Seakan-akan syariat itu ilmunya orang awam.
Level tertinggi malah hakikat. Marifat. Macam-macam lah. Sebenarnya justru syariat itulah pembuktian terhadap hakikat. Jadi gini loh. Saya sering menerangkan kalau hakikat itu kita belajar lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu kan sudah jelas. Milik Allah lah langit dan bumi, dan di antara keduanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatunya. Itu kan ayat-ayat yang menunjukkan, memberikan kepada kita petunjuk bahwa segala sesuatu itu milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allah lah yang memelihara kalian, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Hakikat itu adalah ilmu dasar. Ilmu paling dasar yang wajib diketahui, diyakini oleh orang beriman. Itu ilmu dasar. Untuk membuktikan bahwa kita patuh kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah memberikan perintah. Jangan sampai terlewat nih. Ketika Allah memberikan perintah, maka untuk menunjukkan pengetahuan kita terhadap hakikat, laksanakanlah perintah Allah. Artinya, orang berilmu hakikat itu orang yang paling rendah. Pengetahuan paling rendah, pengetahuan tentang Tuhan. Jangan dibalik. Wah, kan hakikatnya itu surga neraka kan milik Allah. Allah berkehendak memasukkan siapa saja sekehendaknya. Ngapain saya sholat? Tidak usah sholat, karena hakikatnya kan Allah yang menentukan. Duh, itu loh kelirunya. Paham ya? Jadi ilmu hakikat itu ilmu paling dasar yang pembuktian pengetahuannya, keyakinannya diwujudkan dalam pelaksanaan perintah Allah yang disebut syariat. Jadi kalau ada orang menamakan dirinya sebagai ahli hakikat, tidak sholat, itu dolun mudillun. Paham ya? Jadi sesungguhnya hakikat, makrifat itu yang paling dasar yang wajib diketahui oleh orang beriman. Pembuktian keyakinannya terhadap hakikat diwujudkan dalam melaksanakan syariat. Action. Gitu loh. Syariat ya. Syariat itulah pembuktian sesungguhnya. Jangan dibalik seakan-akan orang masih melaksanakan syariat itu orang rendahan. Orang yang hakikat itu orang yang paling tinggi dalam level spiritual itu loh. Nah, gitu ya. Ahli marifat. Jadi saya dari dulu itu, kenapa orang torekot, hakikat, orang makrifat itu selalu menganggap sebelah mata orang yang menjalankan syariat. Justru pengetahuan pertama orang beriman itu dari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba, itu pengetahuan dasar orang beriman harus tahu itu. Bagaimana Allah membuktikan kalian itu hakikat? Ya laksanakan syariatnya. Maka Nabi Gusti Allah mencontohkan, tetap aja harus ada tulang sapi yang dipukulkan ke jenazah itu sehingga gitu loh. Hakikatnya kan Allah bisa, ujung-ujung hidup saya bisa. Tapi Allah mengajarkan sebuah cara supaya manusia tidak kemudian nangke wae, dilihat aja. Allah kan maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Sehingga kita melupakan cukang lantaran, kalau bahasa Sunda kan gitu. Cukang lantarannya itu malah ditinggalkan. Itu yang keliru ya. Jadi ini sedang mengejarkan syariat. Betapa syariat itu justru yang paling utama untuk membuktikan pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap hakikat. Jadi jangan diwalik ya. Orang-orang kadang itu kan orang-orang pemalas, tapi kemudian membuat logika sedemikian rupa sehingga seakan-akan orang makrifat dan orang hakikat itu posisi spiritualnya lebih tinggi daripada orang yang menjalankan syariat. Ya kan ada orang begini. Tiap Jumatan kok nggak pernah kelihatan di masjid. Ya kan? Tidak pernah itu Mbak Kiai itu.
Terus orang-orang bilang, wih dia mah sholatnya di Mekah. Ya kan? Sholatnya di Mekah. Kemudian jadi pengetahuan umum. Sehingga gara-gara kebohongan itu menetapkan dia, oh dia wali. Ya kan? Padahal jam antara di Indonesia dengan di Mekah berbeda. Paham ya? Kalau orang mau sholat Jumat di Mekah, berarti kan harus nanti. Karena lebih dulu kita daripada Mekah Jumatannya kan. Jadi harusnya kalau mau sholat di Mekah jam 12 malam nanti. Hilangnya kok pas Jumatan. Itu kan membohongi saja. Ternyata ada satu ustadz yang cerita ke saya. Saya tidak suka saya berprasangka. Saya akan mengikuti kiai itu selama hari Jumat. Dia ikutin. Jadi dia intip terus. Dari pagi itu sudah standby dah. Dia ikutin terus. Sampai kiainya tahu. Wah ini bocah malah ikutin terus. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata di ruang belakang dia punya ada ruang sendiri untuk jagongan, udut di situ. Gitu loh. Orang Jumatan. Jadi padahal itu hanya satu cara bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan. Hanya trik untuk menimbulkan keyakinan bahwa seorang itu levelnya berbeda. Itu kan pembohong. Sehingga saya sudah makomnya hakikat gitu loh. Nah, itu keliru. Jadi ayat ini banyak memberikan pelajaran bahwa logika itu memang berjalan sebagaimana hukum sunnatullah. Tetapi di depan Allah tidak berlaku. Karena Allah itu musabbibul asbab. Nabi Ibrahim loh dibakar api. Kun ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah adem, jadilah dingin. Selamatkanlah Ibrahim, coba. Itu kan karena yang menciptakan api kan Allah, menciptakan panas Allah, sebagaimana perintah Allah. Jadi hukum alam semesta, hukum kausal itu hanya berlaku bagi manusia. Orang berusaha keras kemudian jadi kaya raya, ya. Tetapi Allah itu di luar itu semua, terserah Allah. Sama seperti Musa membelah lautan cukup dengan tongkat. Orang mencari nalarnya kan susah. Ilmuwan bagaimana caranya? Tongkat kok bisa begitu? Ya tidak nemu. Karena Allah itu tidak terikat dengan itu. Sebab musabab. Nah, orang beriman bedanya itu ya. Jadi antara orang beriman dan orang kafir, tanda petik ya biasanya itu. Dia hanya melihat sabab dan musabab. Dia melupakan musabbibul asbab. Atau prima causa. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab musabab ada Allah yang menciptakan sebab musabab itu, gitu loh. Itu apa sekalian jadi menarik. Wah ini terlalu lama pengajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan diskusi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti Nabi Ibrahim kalau kita tahu. Kalau Allah berkehendak saya sembuh maka sembuhlah. Orang-orang ini ayat pemikiran masih dalam tahap pemikiran. Iya. Itu loh. Sebenarnya mereka boleh ngomong gitu, tapi jangan kemudian menganggap orang syariat itu orang levelnya awam. Sama seperti ini. Tapi orang Maripati itu juga nggak ngaku mereka. Saya mau syariat. Tapi aku itu. Makom lagi. Dia kok nggak kelihatan Jumatku, Jumatannya di mana? Lebih bagus orang yang banyak berpikir atau yang banyak action? Mikir, kayak mikir ya. Itu paling itu.
itu mah ada di gibah.